Ajang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat, yang seharusnya menjadi panggung adu wawasan dan semangat kebangsaan, justru berubah menjadi sorotan nasional. Bukan karena ketatnya persaingan antar sekolah, namun karena satu momen yang terekam kamera, lalu viral di media sosial dan memicu gelombang kritik dari masyarakat luas, sebuah keputusan Dewan Juri dinilai tidak konsisten. Jawaban yang dianggap sama justru menghasilkan nilai yang berbeda. Dari sinilah polemik bermula. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2026 tingkat Kalimantan Barat diikuti 9 sekolah terbaik dari berbagai daerah. Mereka berasal dari Pontianak, Singkawang, Sambas, Sanggau, Sintang, hingga Seponti. Para peserta datang membawa harapan besar, mewakili sekolah masing-masing dalam kompetisi bergengsi bertema kebangsaan. Namun, suasana berubah saat sesi tanya-jawab berlangsung. Salah satu peserta dari Seman 1, Pontianak mendapat pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Peserta menjawab bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, lalu diresmikan oleh Presiden. Jawaban itu justru dinyatakan kurang tepat. Dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Nilai peserta dikurangi 5 poin. Disinilah publik mulai mempertanyakan keputusan tersebut. Sebab dalam sesi berikutnya, peserta dari sekolah lain menjawab pertanyaan serupa dengan substansi yang dianggap hampir sama. -5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus, kita akan bacakan ulang soalnya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk. Namun kali ini, jawaban tersebut dinyatakan benar dan diberi nilai penuh. Potongan video 2 momen itu kemudian beredar luas di media sosial. Dalam waktu singkat, ribuan komentar bermunculan. Banyak yang menilai telah terjadi ketidakkonsistenan dalam penilaian. Situasi makin memanas ketika peserta dari Seman 1 Pontianak menyampaikan protes secara langsung. Dengan nada sopan, mereka meminta peninjauan ulang atas keputusan juri. Mereka menegaskan bahwa unsur jawaban yang diminta telah disebutkan dengan jelas. Peserta bahkan meminta hadirin menjadi saksi atas jawaban yang telah disampaikan. Grup B. Kita menuju soal selanjutnya. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf, mohon diterima. mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Namun keputusan tetap tidak berubah. Pihak juri menjelaskan bahwa penilaian bukan hanya berdasarkan isi jawaban, tetapi juga kejelasan artikulasi peserta saat berbicara. Jika jawaban tidak terdengar jelas, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai. Artikulasi itu penting, ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas, ya. Dewan juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi. Penjelasan itu justru memunculkan polemik baru. Banyak warganet mempertanyakan alasan artikulasi karena dalam video yang beredar, suara peserta dinilai cukup jelas terdengar. Tak hanya Dewan juri, pembawa acara atau mic dalam lomba tersebut juga ikut menjadi sorotan. Dalam potongan video yang viral, MIQ meminta peserta menerima keputusan juri karena dianggap sudah kompeten dan teliti. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Bahkan muncul kalimat yang dianggap sebagian publik kurang empatik, yakni bahwa keberatan peserta mungkin hanya perasaan adik-adik saja. Ucapan itu langsung menuai kritik tajam. Banyak netizen menilai peserta yang menyampaikan keberatan seharusnya diapresiasi karena berani memperjuangkan keadilan secara santun, bukan justru diredam. Nama-nama juri dan mic pun ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Kolom komentar dipenuhi kritik soal objektivitas, profesionalitas, hingga etika komunikasi dalam ajang pendidikan. Banyak netizen menyebut, jika dalam lomba kebangsaan saja terjadi polemik penilaian, maka pesan tentang keadilan dan demokrasi menjadi terasa kontradiktif. Polemik ini kemudian mendapat respons resmi dari pihak sekolah peserta. Seman 1 Pontianak menyampaikan permintaan klarifikasi kepada penyelenggara terkait dasar penilaian yang diberikan. Mereka menyoroti kesamaan substansi jawaban antar peserta, perbedaan nilai yang dianggap tidak konsisten, hingga perlunya transparansi dalam sistem penilaian. Pihak sekolah juga menegaskan bahwa siswa mereka telah menjawab dengan artikulasi yang baik dan layak mendapatkan penilaian objektif. Tekanan publik yang semakin besar akhirnya membuat pihak MPR RI turun tangan. Wakil Ketua MPR RI menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan lomba tersebut. Pihak MPR mengakui adanya kelalaian dan menyatakan bahwa kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh, baik terhadap sistem penilaian, mekanisme keberatan peserta, hingga kualitas profesionalitas Dewan Juri di masa mendatang. Permintaan maaf ini sedikit meredakan suasana, namun diskusi publik belum berhenti. Banyak pihak menilai masalah utamanya bukan sekadar soal -5 atau nilai penuh. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan peserta didik terhadap sistem kompetisi. Bagi para siswa, lomba bukan hanya soal menang dan kalah. Lomba adalah ruang belajar tentang sportivitas, kejujuran, dan penghargaan terhadap usaha. Ketika keputusan dianggap tidak adil, maka luka yang ditinggalkan bisa jauh lebih besar daripada sekadar angka di papan skor. Kejadian ini juga menjadi pengingat bahwa di era digital, setiap keputusan di ruang publik bisa direkam, dibagikan, dan diuji oleh masyarakat luas. Tidak ada lagi ruang bagi standar ganda atau keputusan yang tak bisa dijelaskan secara rasional.